pandemi virus corona semakin meluas. Masyarakat di seluruh dunia pun mencari cara agar tidak terjangkit COVID-19. Satu di antara cara pencegahan terhadap penyebaran virus corona adalah rajin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, atau juga menggunakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer dalam kondisi terbatas, seperti saat kesulitan menemukan air bersih. Hand sanitizer dianggap mampu membersihkan dan mengurangi kuman yang menempel di tangan. Sebagian kecil masyarakat di Provinsi Gorontalo telah memanfaatkan hand sanitizer dengan membeli produk di pasaran yang dijual dengan harga mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Bagaimana dengan sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan, ditambah dengan kondisi perekonomian yang merosot? Tentunya, pembeli hand sanitizer bukan suatu hal yang urgen bagi mereka. Hal ini menjadi perhatian serius Kapolda Gorontalo Irjen Pol Dr. M. Atnas MSI beserta seluruh jajaran. Dalam kegiatan pemusnahan miras yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2020 lalu, di hadapan Forkopimda dan elemen masyarakat, Kapolda Gorontalo menyampaikan ide gagasan inovasi ingin memanfaatkan sitaan miras cap tikus diolah menjadi hand sanitizer untuk dibagikan ke masyarakat secara gratis, sehingga dapat membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ini kita bisa rubah bentuk menjadi hand sanitizer. Pak Gubernur sudah menyampaikan ke Pak Menteri, mudah-mudahan harapan kita tidak menjadi bahan untuk konsumsi. Dan ini akan merubah sikap dan perilaku masyarakat. Minuman beralkohol jenis cap tikus dalam jumlah besar sering diselundupkan masuk ke wilayah Gorontalo yang peredarannya banyak digagalkan oleh pihak TNI Polri. Di tahun 2020 ini saja, Polda Gorontalo telah 2 kali melakukan pemusnahan miras. Tercatat pada bulan Maret lalu sebanyak 15 ton, dan pada bulan Juni sebanyak 36 ton miras. Sangat disayangkan, puluhan ton miras hanya dibuang, dimusnahkan ke dalam lubang yang memberikan efek dapat merusak lingkungan sekitar. Padahal, miras jenis cap tikus memiliki kadar alkohol yang cukup tinggi. Jika diolah menjadi hand sanitizer, hanya memerlukan waktu kurang dari 6 jam, dibandingkan dengan hasil fermentasi aren yang memakan waktu 3 hari. Hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan, Kapolda Gorontalo telah mewujudkan gagasan tersebut. Pada tanggal 20 Juli 2020, Polda Gorontalo telah mampu menciptakan produk hand sanitizer dalam jumlah 3.000 botol berukuran 50 ml. Saya punya ide dan bekerjasama dengan BP POM bagaimana cap tikus yang ditangkap. Miras ini merupakan sumber penyakit, sumber masalah kriminalitas yang terjadi di Provinsi Gorontalo ini. Dan kita sampaikan dengan Ketua PN untuk bisa mengeluarkan penetapan bahwa barang bukti yang kami tangkap ini dan kami sita ini bisa tidak dimusnahkan tetapi dimanfaatkan untuk hand sanitizer, dan kita buat. Dan saya sendiri yang membuat di depan rumah. Kemudian kita produksi bisa mencapai 97% alkoholnya. Dan campurannya lain sebagainya ada teknis yang saya sendiri mempelajari. Dan setelah itu kita produksi kurang lebih hampir 3.000 botol. Dan hari ini kita akan memproduksi hampir 1 ton. Dan kita bagikan seluruh masyarakat. Kita masuk ke pasar-pasar, kita masuk ke fasilitas umum, kita bagikan seluruh masyarakat. Ini pesan moral, supaya masyarakat lebih sehat. Gorontalo ini bisa menekan angka penyebaran COVID
COVID-19 ini. Inilah upaya kita. Nah, alhamdulillah juga Pak Gubernur semangat juga untuk membantu kami dengan Pak Danrem yang sudah melaksanakan ini, dan kita akan sebarluaskan kepada seluruh masyarakat Gorontalo. Sebelumnya, produk hand sanitizer buatan Polda Gorontalo telah melalui uji di laboratorium BPOM di Gorontalo dan dinyatakan sudah sesuai standar WHO, di atas dari 70% kandungan etanol serta bebas dari metanol, sehingga dapat bekerja secara efektif membunuh bakteri dan wabah virus COVID-19. Kami sudah mengidentifikasi dan menemukan bahwa tidak ada bahan berbahaya di dalam produk hand sanitizer Polda Gorontalo telah sesuai menggunakan alkohol, etanol dengan kadar 70 ataupun lebih. Dengan itu, tingkat efektivitas hand sanitizer ini dalam membunuh kuman di tangan masyarakat yang menggunakannya itu sangat efektif, Bapak. Ini di bawah pengawasan dari BPOM. Setelah disuling, dicek ulang, kemudian diproduksi, dicek ulang kembali. Jadi semuanya produksi oleh Polda ini adalah sudah betul-betul mendapat uji dari BPOM. Alat fermentasi dan destilasi ditempatkan di salah satu ruangan area SPN Batudaa yang agak jauh dari pemukiman penduduk. Tahap awal untuk proses produksi pengolahan, Polda Gorontalo menggandeng tenaga pendamping kelompok tani aren Gorontalo. Ini nira, ini kan sudah sebagian sudah ada Pak di dalam, jadi tinggal untuk pencampurannya. Ini untuk kapasitas 50 liter, itu kita akan campurkan dengan bahan fermentasi berupa ragi sebanyak 2%. Setelah itu kita aduk, kita tambahkan lagi NPK sebanyak 1%. Nah, setelah kita lagi, kita taruh gula pasir sebanyak 5%. Pada tanggal 21 Juni 2020, hasil produksi hand sanitizer Polda Gorontalo mulai dibagikan kepada masyarakat. Kapolda Gorontalo bersama pejabat utama turun langsung membagikan ke masyarakat di Pasar Sentral Kota Gorontalo. Selain masyarakat di Pasar Sentral, hand sanitizer juga dibagikan ke masyarakat dalam operasi patuh yang dilaksanakan sejak tanggal 23 Juli hingga 5 Agustus mendatang. Kenapa tidak menggunakan masker? Ada, turun. Dalam operasi patuh, selain melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas dan protokol kesehatan, juga memberikan pembinaan dan memberikan masker serta hand sanitizer kepada pengendara. Ini bukan nanti untuk mengobati, jangan salah ini, ya, paling tidak untuk mencegah. Diharapkan masyarakat patuh tidak hanya terhadap lalu lintas saja, tetapi patuh juga terhadap protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru. Gorontalo, Gorontalo,